apapun akhirnya nih. Aduh, ini kita ngapain sih kayak begini? Ya biasalah kita memulai sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru buat kita ya. Sebagai anak muda yang peka terhadap digital. Nggak boleh ya. Oke. Nanti disensor aja kayak gitu ya. Apa-apa udah mulai sensor. Oke, teman-teman, halo semuanya. Perkenalkan kami dari Fortnite. Apa sih kok kita jadi kayak anak band yang iya ya, kok jadi kayak anak band yang kayak lagi mau opening gitu. Udah gini aja kayak biasa aja ya, kayak senior yang sudah mendahului gitu. Oke, semuanya kenalin kita dari Fortnite Club. Kita berempat dari perkumpulan teman-teman berangkat dari SMA. Benar. Nah sebenarnya sih nggak dari SMA juga sih, karena after SMA pun kita masih nongkrong bareng sampai saat ini. Kita dari kuliah sampai kerja semuanya tetap kumpul. Iya, jadi lebih ke kita bertemu berempat ya kan, bertemu berempat, kita nongkrong terus pas nongkrong kok kayaknya nongkrong gini-gini aja. Kenapa sih kita nggak ngobrol? Ya kan sekarang digital lagi naik kan. Ya udahlah kita secara lagi WFH di rumah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Benar. Ya udahlah kita berempat sering nongkrong malam bareng ngobrol. Ya udah akhirnya kita bikin Fortnite Club ya Fortnite Club. Jadi memang Fortnite Club ini berangkat dari teman-teman yang berangkat dari SMA, kita banyak kumpul bareng sampai kita kuliah, sampai kita kerja, dan akhirnya kita memutuskan untuk bikin satu YouTube channel ya. YouTube channel untuk mengobrolin atau mendiskusikan terkait apa sih yang lagi yang pernah kita jalanin, mungkin ya masa-masa yang bisa kita sharing ke teman-teman semua. Seperti itu sih ya, terkait dengan yang mungkin akan relate kali ya. Mungkin akan relate betul. Mungkin akan relate terhadap apa yang pernah teman-teman alamin semua kayak gitu. Kita udah punya fanbase belum sih? Belum. Makanya kita kan di sini mau memperkenalkan siapa kita. Benar. Tapi by the way, ngomong-ngomong memperkenalkan, memang sudah ada yang tahu kita siapa. Kan tahunya cuma just Fortnite Club gitu. Benar. Mereka mungkin nggak tahu ya siapa di antara kita. Mungkin hal gini mungkin kita bisa kasih tahu dulu nih. Kita tuh siapa dan kita sekarang kesibukannya apa dan kenapa kita berpikir bahwa Fortnite Club itu bisa maju. Bisa maju gak? Ya pasti bisa. Kenapa Anda mereka? Semuanya demi cuan ya. Oke, kita mulai dari muda dulu nih ya. Kita mulai dari starting yang bagus. Bang Ali beda sama briefing. Kan kepada saya. Bang Ali beda sama briefing. Dia tahu dia. Oh, briefing kan tadi gue. Sudah dari kiri gitu ya. Ya, kenalin gue Oki. Oki. Yang umurnya paling Mas latihan Rijal benar. Iya, Rijal. Tapi lu dipanggilnya Oki kan? Oki. Ya. Tapi kalau panggilan yang lain Rijal. Oke. Kenalin dong Rijal, sekarang sibuk lu apa? Kerja. Oki. Oh iya Oki. Oki sekarang Tinder. Gini. Lu selain sibuk sebagai YouTuber, lu sibuk apa? Kan baru jadi YouTuber. Baru nih. Oh, udah jadi YouTuber. Belum. Oh iya benar. Belum. Lu sibuk apa nih Ki sekarang? Kerja di mana swasta? Mengembangkan bisnis orang lain, bukan bisnis. Benar. Iya benar. Oke, kalau lo kenalin dong diri lo siapa sih? Gue baru ketemu sih. Nama gue sih Juli Antara. Panggilannya Anta. Panggilannya sih banyak dipanggil Jun sih. Tapi itu hanya orang tertentu doang, tapi bisa dipanggil Juli lah. Kan Antara. Bisa juga sih, terserah lu deh mau manggil apa. Oke, berarti Juli ya. Benar. Mungkin banyak yang pernah ketemu dengan Juli, teguran gitu sama Juli. Sibuknya sekarang gue banyak lebih ke banker sih gitu loh. Jadi memang kerja biasa sebagai seorang swasta. Cuan terus dong. Jaga duit orang, tapi duitnya nggak tahu. Tapi duit sendiri nggak kejaga. Bener. Oke, kalau gue nama gue Roy. Wih, gila. Roy nama Tinder atau bukan? Itu lebih bisa jadi kan? Bukan bisa jadi. Tantan. Tantan udah nggak ada kan? Masih ada sih? Masih dong. Itu tahu-tahuan. Curiga gue. Pengguna. Tapi benar nama Roy di Tinder bukan? Enggak. Nama Tinder? Gue udah nggak main Tinder. Gue main Bumble sama OkCupid. Iya. Langsung dua-duanya gue kasih tahu sih gue ya. Iya, yang satu namanya juga bukan Roy ya. Kalau ketemu muka gue
Oke, nanti lo lihat aja nama gue siapa di sana. Biasa kesibukan gue adalah sebagai penjual produk orang, kayak gitu. Jadi saat ini gue bekerja di salah satu perusahaan swasta di daerah Jakarta. Wih, kayaknya hits tuh. Hah? Iya. Hits banget. Harusnya terkenal. Oke, itu udah Royal. Selanjutnya dari yang tersenior nih, tersenior. Nama gue Gali Without Ratna. Wih, Gali Purwata ya. Kok Mitra Ratna bukan nama Ratna? Gali Without Ratna. Oh iya, tanpa Ratna. Kan biasanya Gali Ratna. Oh iya. Kan? Oh iya. Ada Ratnanya. Anjing lu. Gali tanpa Ratna. Anjing nanti gue ngelek. Jadi Asma. Nama gue Gali, gue sekarang sibuk ya gue lebih banyak ke dunia entertain sih. Gue memegang salah satu ya bola basket tertinggi lah, profesional. Indonesia, kompetisi. Ya, kompetisinya. Nationwide ya? Ya gue sekarang lagi sibuk itu aja sih. Cuman ya gue berpikir karena kesibukan itu ada jadwal yang senggang gitu, makanya ya siapa tahu ya kan. Cuan. Mantap, cuan lagi. Tuh. Jujur kami tidak tahu apakah ini akan menghasilkan atau tidak. Iya sih, Setidaknya cuma kami mencoba. betul banget. Ya at least kita coba lah. Coba, penting kita Sesuatu yang coba. bagus. Anak muda tanpa kreativitas, apa tuh? Apa? Berarti udah sih kan. Kita ngerokok dulu ya. Kita Coba. Oke, itu mungkin sedikit introduction dari kita ya. Iya, Introduction benar. dari kita terkait dengan Fortnite Club itu berangkat dari mana, dan kita sekarang membentuk satu YouTube channel yang kita sebut sebagai Fortnite Club. Mungkin kayak apaan sih Fortnite Club? Terus anak-anak yang main dari malam, ya suka-suka kita gitu ya. Ya udah suka-suka kita ya gitu ya. Jadi ya udahlah, lo jangan inilah, like, comment, and subscribe aja. Masuk. Gitu. Oke, teman-teman, tadi kan kita mau ngasih tahu dulu. Mungkin tadi kita pengen ngebahas apa yang tren sekarang, apa segala macam. Kayak terlalu jauh. Karena mungkin kita belum tentu mengikuti, ya kan? Mungkin mengikuti tapi kita tidak pakarnya. Tidak paham lah. Iya. Seenggaknya lu harus mencari tahu dengan itu lah. Research gitu ya. Sedetail-detail mungkin lah. Jangan baru datang tiba-tiba dihujat. Iya. Viral sih. Viral sih. Betul. Boy, Kan subscriber 5 di slide 5.000. Mohon maaf, nggak nyambung kan. Bubar. Sedih. Iya, jatuhnya Jadi kayak hari ini kita mau ngomongin apa sih? Kira-kira nih? kita akan ngomongin sesuatu hal yang sudah dijalankan sama anak-anak kebanyakan, anak-anak kebanyakan. Maksudnya Mayoritas lah bisa mayoritas. dibilang. Artinya mereka sudah pernah melewatkan masa-masa seperti itu. Benar. Oke, jadi kita akan ngebahas tentang berangkatnya dari pertemanan kita. Kita akan ngebahas tentang masa-masa SMA. Weh, masa-masa Masa-masa paling paling indah, masa-masa di SMA. Oke. Pokoknya masa-masa di SMA ya bisa dibilang ada masa-masa paling indah lah berdasarkan dari lagu dan segala macam gitu. Betul. Karena teman kita juga ada beberapa yang kalau karena lagu di SMA. Oh, benar. Dia sedih, dia denger lagu. Galau ya. Mohon maaf, Anda merasa tercinta. tapi jujur ya, sebelum kita masuk ke situ kayak gue nggak pernah sih, kayak lu kan bisa ngerasain lagu sambil lu sedih waktu lu SMA gitu. Maksudnya lu pernah menemukan satu lagu yang relate, ngerasa diri lu ngerasain itu dengan lagu itu kayak lu relate gitu. Tapi kenapa itu pernah terjadi ya? Kalau lu pribadi masing-masing lu pernah kayak gitu? Kalau lagu, gue banyak sih. Maksudnya gue banyak denger lagu dan gue bukan orang yang tipenya tuh Saat galau. Betul-betul banyak lo kerasa. banget, cuy. Itu kerasa banget. Itu banyak lagu lah. Salah satunya Demi Cinta ya kan. Wah, Chris Pati. Belum tahu kan? Chris Pati. Wih, gila. Belum pernah kan lu memperjuangkan cinta seseorang tapi tidak diperjuangkan. Beda keyakinan, saya aja yakin sama dia aja tidak yakin. betul. Tapi seorang kayak lu ada yang gak meyakinkan cinta lu, Bang? Ya, semua orang. Beberapa. Iya, beberapa. Cuman kadang kan kita bukan tidak menghiraukan ya, cuman nggak ngeh gitu. Ternyata ada orang juga yang memperjuangkan kita, tapi kita tidak memperjuangkan dia. Nah, Gue ngeliat sisi itu sih, ternyata begini rasanya ya. tapi itu banyak sih yang dimana mereka ngejar sesuatu yang memang dia cintakan, tapi ternyata ada orang yang lebih tulus mencintainya, tapi dia nggak tahu kalau misalnya itu lebih tulus mencintainya. Dan si orang ini ketika dia pengen ngejar setelah dia sadar ternyata si cewek ini udah gak mau lagi. Udah. Ah, Itu Bukan nggak kayak mau lagi sih, stiker-stiker. mungkin sudah
ya udah cukup deh gue ngejar lu. Gitu. Kayak kayak yang di stiker-stiker mobil. Apa tuh? Apa tuh? Karma istri. Karma istri. Berarti kita akan ngebahas tentang SMA. Cinta kali itu. Cinta ya, SMA ya. Benar. Cinta SMA. Jujur gue cinta gue di SMA. Seru lah. Seru Saya gimana tuh? SMA ya. Karena kalau seru itu punya dari masing-masing orang berbeda gitu. Terus satu lagi Unik sih, seru ya. belum tentu menyenangkan. benar. Nah, jadi kalau misalnya di masa SMA lu tuh gimana tuh orang? Cerita cinta di Cinta masa lu nih. SMA. Bagus, gitu. bagus. Lempar sapi. Bagus ya. Episode 1 ya. Dimana kesalahan adalah sebagai pembelajaran. Bagus. Jangan Langsung Roy. skrip itu. Sekarang untuk membuat Iya, berguna. Begadang bikin script reading itu percuma ya. Percuma. Kita udah prepare, Kita sudah tergantung di lapangan ya. betul. Percuma ditentukan PIC itu ya. Oke. Gimana sih cinta Gimana lu sih, di Roy? SMA? Kalau gua ini sih. Kenapa tiba-tiba gua? Jujur gua nggak siap ya. Gua orangnya textbook banget lagi kan. Oke, bicara soal SMA. Cinta gua waktu gua SMA berangkat dari kelas 1 SMA. Oke, kelas 1 SMA. gua mengidolakan salah satu senior gua di Mainnya senior. Gila, kelas berat banget loh. Gamsahamida. Oke, lu mengidolakan senior lu apa terus jatuh cinta atau gimana? Mungkin kalau jatuh cinta terlalu berat. Oke. Mungkin saat itu gua mengidolakan dan gua sayang. Oh. Sayang apa ya? Sayang Gua banget. orang yang sayang. Gue orang yang gampang sayang. Gue pernah ketemu cewek, gue ngeliat dia kayak masa depan gue nih. Pasti tahu. Taunya ceweknya bilang, masa gitu? Pas ketemu, maaf salah orang. Jadi gue berangkat dari kelas 1 SMA. Gue 1 SMA gue mengidolakan salah satu senior di sekolah kita 88 ya. Kita berangkat dari sekolah yang sama, SMA di Yes, 88. Itu ada di daerah Kalisari ya. Kalisari apa Cijantung sih? Cijantung. Familiarnya Cijantung. Oke. Kita dari sana 88 dulu gue mengidolakan namanya sebut aja dia adalah Bunga atau Bunga. jangan bunga Jangan Mawar bunga. kali ya. Oh, dia terlalu familiar. Atau siapa? Flamboyan. Flamboyan. Ruangan. Flamboyan nama tower, Oki, nama tower. Itu Flamboyan nama tower Oki di salah satu bilangan Jakarta Selatan. Iya. Kenal itu. Yang terkenal itu. Banyak apanya tuh? Yang kalau nyari lewat WeChat. Iya. Kelihatan. Itu berangkat dari forum-forum. Oke, siap. Oke, gua pertama kali gua ketemu dia, gua langsung kayak lo tau lah kayak ini orang kok ngeliat mukanya nyenyak, boleh pengen tidur. Wih, boleh pengen bobo aja. Orang itu bagus. Tapi bukan sama dia. Bukan dia. Saat itu kan kita masih remaja dan benar-benar bersih ya. Iya. Pasti udah dapat tuh. jadi gue benar-benar jalan sama kenal sama dia, gue kenalan dan akhirnya gue proses benar-benar deketin segala macam, gue fight dan akhirnya kita jadian. Oke. Gue nggak inget percis sebenarnya gue jadian tuh berapa lama, kayak sekitar 2 minggu. 2 minggu, oke. 2 minggu. Lu ngalang-ngalangin cicilan 1 bulan ya. 2 minggu doang, Bos. Rasanya apa? Yang penting dapat uap-uapnya kan? Enggak. Enggak dapat uap-uapnya. Waktu SMA, Iya. gue nggak dapet uap-uapnya. Oke. Boro-boro uap-uap ya. Dapatnya apa dong? Pegangan tangan aja gue takut hamil. Gue tebaknya dulu ya. Jangan pegangan tangan nanti hamil gitu kan. Nah, jadi gue emang saat itu gue kenal sama dia, gue jadian. Jadi banyak banget cerita yang seru. Waktu itu serunya adalah pertama kali gue menganterin dia. Gue rasa Juli saksi hidup waktu itu deh. Iya, karena memang kita sangat relate ya, Kita Pak. sekelas. Kita seangkatan. Jadi kita benar-benar dekat. Gitu. Jadi gue sama dia, gue waktu itu mau nganterin pulang. Ketika gue nganterin pulang, gue inget step motor gue nggak ada. Gue inget banget gue pakai smash 110 gitu. Gue pakai smash 1110. Oke, sebelum itu step motor itu adalah pijakan kaki yang di motor, pasti udah pada tahu kan semua. Nah, Kalau ini nggak step tahu, motornya nggak ada. Step motornya benar-benar nggak ada. Jadi lu emang nggak merencanakan di motor itu ada boncengan gitu? Nggak ada. Bukan nggak ada boncengan saat itu. Gue nggak ngerti kenapa step itu nggak ada. Tiba-tiba gue bisa nganter dia pulang gitu. Itu kan oke. Itu kita tuh benar-benar kayak apa ya?
secret lagi lah, belum open public lah. Oh. Karena dia tahu lah. Backstreet nih, Backstreet. Karena dia takut kembali ke jalan. bukan. Dia takut kalau dia ketahuan kejadian sama gua, dia dibully sama netizen. Iya. Lo tahu kan gua gimana? Penggemar gua banyak banget. Apa ini nggak kebalik nih? Mohon maaf. Penggemar gua banyak banget saat itu, pasti dikatain gitu kan. Tobat. Sadar gitu. Jadi gua sama dia, terus gua sampai pinjam motor teman gua, gua pinjam dong motor lu gara-gara step gua enggak ada. Akhirnya gua pinjam motor teman gua. Gua abis itu gua pergi sama pernah satu momen yang membuat gua adalah segitu bucinnya gua, mungkin itu disebut bucin ya. Bucin. Gua pernah disuruh ngedongengin dia pakai text message. Ngedongengin. Lo pernah tahu dongeng enggak sih? Lu maknya lu ngedongengin lu. Lu maknya ngedongengin. Lau penulis. Gua komunyong. Aduh komunyong. Asma. Sarang ya. Jadi gue waktu itu suruh cerita by text segala macem, dan bener-bener gue lakuin. Gue bikin texting segala macem, gue kirim ke dia supaya dia bisa tidur. Si? Dan dia tidur Perjuangan nggak? tuh ya. Dan dia tidur nggak? Dan dia, ya gue mana tahu men. Oke. Lo inget gak sih waktu itu kan SMS men, bukan video call. Oke, jadi setelah lu mendongeng dan segala macam, terus lu pendekatan ke dia, dikasih step motor, kenapa bisa berakhir dalam 2 minggu? Itu yang menjadi pertanyaan lu. Yang masih menjadi Gue misteri. nggak inget sih. Kayaknya terlalu prinsip ya, kebanyakan ya. Kamu terlalu baik buat aku. Tapi menariknya karena memang gue dekat sama Tiroy karena kita memang satu angkatan gitu. Dia tuh pernah sampai beli baju untuk si cewek ini ke distro. Baju couple nggak? Maksud kan? Enggak couple, cuman waktu itu kan memang dari dulu kan beli di distro aja tuh udah keren banget gitu sih kan. Keren banget. Lu harus klarifikasi, distronya bukan di Kemang guys. Sorry, Kalisari, dalam pertengahan. Kirain yang di Jakarta Selatan itu. Bukan. Jauhan bos dulu kagak nyampe main ke sana. Akhirnya gue temenin lah beli. Ini bagus nggak ya? Ini bagus nggak ya? Beli yang ini. Dikasih kan akhirnya. Itu balon nggak salah kepala. Iya. Balon. Terus itu dipakai Pak. Dia pernah posting di Facebook kayaknya. Oke. Oh, dulu Facebook kali ya? Facebook. Itu zamannya Facebook. SMA kita belum ada. Instagram. Saya kira Friendster tuh. Dulu kan kalau Facebook tuh bisa. Anjir, school banget Facebook. Aduh, muda anjing. Dulu kan kalau Facebook itu bisa sibling Iya, segala macam. iya. Oh, saudara. Juliantara relationship with enggak. Juliantara engagement. Kalau lagi berantem complicated. Iya. Kalau itu dari gua. Kalau lu sendiri, ini kan kita seangkatan nih. Oke. Berarti kan sebenarnya cerita kita tuh sebenarnya masih relate karena kita pasti pacarannya bareng. Benar. Tapi tidak double date. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya dari sisi gua sih, gua hampir sama Roy. Jadi memang pacarannya tuh sama senior gitu loh. Lagi-lagi sama gitu loh. Senior. Kita memang, nah yang menariknya ini dari seniornya ini, kalau Tiroy 2 minggu, gua 5 hari. 5 hari, 2 minggu, ini pacaran seperti Ini lebih parah, 5 hari. Kredit apaan gitu yang 1 bulan? Enggak, dia emang janjiannya ini paket pulsanya kalau udah habis. Kan ada tuh paket pulsa 5 hari. Dan paket data. Mingguan 5 hari. 7 hari ya. Oh iya. Ini gue pacaran 5 hari, kayak hari masuk kerja, Senin sampai Jumat. Iya benar. Cuman itu doang gitu loh. Nah itu yang menarik sih dari sisi percintaan gue ya, karena memang ya dari sisi seniornya juga ngajakin untuk backstreet juga sampai sama. Gitu. Berarti Semua senior suka backstreet. karena dia malu. Enggak, mungkin karena banyak ex gue juga sih, kan pakai lu. Gua rasa dia malu. Ini kayaknya lebih ke malu deh. Malu kayaknya. Dalam hati kita pride. Dalam hati dia. Tapi ya itu yang menariknya sih. Jadi dari masa SMA yang salah satu dari diantara sekian banyak gua berhubungan itu, ya itu yang 5 hari itu sama senior itu gitu loh. Ya, gitu sih kalau dari Ya apa yang seru? 5 hari, oke, 5 hari itu ini ya. Nah, yang 5 harinya yang menariknya itu memang di situ kan kayak gue merasa gue yang cinta sama dia gitu loh. Lu masih muda udah pakai cinta. Makan tuh cinta. Sorry, bukan gue masih cinta, lu udah sayang. Beda. Lo setuju gak kalau lebih dalam cinta daripada sayang? Enggak, Enggak, lebih dalam sayang. Sayang. Seriously? Cinta kan first impression lu. Oke, gue bisa melihat itu cinta. Tire Bonadio 26 tahun cinta. Nah, makanya jadi dari situ
dia memang udah bilang, udah yang tahu hubungan kita cuma kita dulu aja gitu sama teman-temanku. Ya gua ya udahlah, udah amat gitu. Yang penting jadian gitu. Yang penting jadian gitu sama senior gitu kan. Ya udah, Right. biarin aja gitu lah. Abis itu ya gue pulang, gue nganterin dia di hari kelima, gue pulang dia bilang ada yang mau pengen aku omongin apa, nah udah nanti aja deh. Itu yang di kafe apa? Yang Ada lah di kafe di situ. yang vape zaman dulu tuh apa? Sisa ya? Sisa. Vape zaman dulu aja. Masih kali sisa. Masih ada kali sisa itu. Masih. Nah akhirnya gue sampai ke rumah itu, ya udah dia langsung bilang kita selesai dulu aja di sini. Mungkin yang menarik menurut gue udah 5 hari pengorbanan lu juga menurut gue kayaknya cukup apa ya, intens kali ya. Ya lu mendekati dia sebenarnya, ya gue kurang lebih juga ada sedikit tahu lah ya, lu beliin jas hujan waktu kehujanan sama dia, lu jemput dia, itu kan suatu pengorbanan. Dan menurut gue 5 hari itu sebenarnya uniknya, aduh gue pacaran 5 hari, ini pacaran apa ngantar 5 hari gitu. Tapi itu menjadi pembelajaran sih, Iya, pasti. uniknya itu di situ uniknya. Uniknya di situ, cuman Jatuhnya magang. magang 3 bulan. Magang 2 bulan. Enggak, tapi kan kerjanya 5 hari, tapi lu belum digaji. Lu kan masih kerja doang 5 hari dalam seminggu. Lu magang dong berarti. Iya. Berarti Ya itulah. itu sih kalau dari sisi gua. Mungkin kalau dari tiroid 2 minggu, gua 5 hari. Nah coba nih dari sisi Oki. Gak sehari kan. Makin lama makin lucu. Kalau bingung nih. Kalau gua sama mati Roy, cuma 2 minggu. Aduh. Oh sama. Berarti gua paling hina dong. Aduh 5 hari. Lebih menyedihkan lagi kan kalau tidak kan ketemu nih diputusinnya. Kalau gua lewat SMS cuy. Lu diputusin bukan lu yang mutus. Lu diputusin. Sekelas Oki lo. Oke. Jadi lu diputusin, dia bilang udahan gitu. Udah. Alasannya? Enggak, maksudnya dia bilangnya gimana, kayak tiba-tiba Oki kamu terlalu baik buat aku, putus sama kayak Itu gua. dia. Sama. Tapi bedanya Kirain fokus UN. Itu kelas berapa? Kelas 1 lo. enggak, gua kelas 2, Pak. Lu kelas 2 dia sama. Nggak Cuma sama. beda sekolah. Oh, Nggak gua kira senior berarti tesis. ya. Tesis. Jauh banget usia lu. Bedanya kan gua diputus lewat SMS. 2 minggu kemudian ngechat gua lagi. Ngajak balikan. Ngajak balikan. Dia ngajak balikan apa? Cuman kayak ngebuat lu nyari perhatian aja nih. Ngajak balikan dong. Orang dia ngechat terus sampai di waktu itu pernah liburan. 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 Lah. Apa? Liburan. Oh liburan kemana tuh? Salah satu lah pulau. Oh salah satu pulau. Oh, bikin di pantai itu ya? Love Oki. Oh tahu gua tahu pernah lihat fotonya sih. Iya. Tapi gue juga pernah digituin waktu ucapan happy birthday dari salah satu mantan gue sih. Ditulis gitu. Iya. Kayaknya gua juga pernah deh. Kayaknya itu trik ya. Tapi bagaimana ya? Kayaknya waktu itu happy birthday. Apa gue doang yang gak pernah ya? Ya karena mungkin lu beda sih bang dari secara jalurnya. Secara ini kan lu beda. Kalau lu gitu. Lo pribadi apa nih sesuatu yang seru pernah lo jalani? Gue yang menarik ya cinta. Tadi sih pasti sebenarnya gue gak ada yang brief menarik bagus sih. Ceritanya Gak ada yang menarik sih sebenarnya. banyak kok tadi ceritanya. Banyak ya. Ya tapi buat sesuai latihan. Salah satu yang menurut gue cukup menarik gitu. Karena gue di SMA juga gak banyak mantan ya. Gue cukup lurus di SMA gitu. Jadi ada salah satu lah. Waktu gua awalnya tuh kenalnya gara-gara paskibra. Jadi untuk orang-orang tinggi kalian pasti pernah ikut paskibra. Percayalah sama gua. Itu iya. Dan itu akan selalu jadi komandan upacara. Akan selalu. Komandan upacara gak sih? Jadi enggak, gua pasukan 8 kalau nggak salah. Pasukan 8 di paskibra gitu. Jadi waktu itu tuh biasa senior masuk ke dalam kelas ya kan. Masuk dalam kelas disuruh berdiri lah nih kita. Dilihat tinggi, ditarik. Paskibra. Sedangkan waktu itu gue eskul basket. Si latihan paskibra ini pas banget sama eskul basket. Jadi setiap gue mau latihan basket ditarik ke paskibra. Begitu terus. Ternyata ada satu senior nih yang awalnya narik gue di kelas. Sebut saja si C lah, si C. Oh, C. Narik gue nih. Vitamin. Si vitamin. Biar nggak sariawan. Biar nggak sariawan. Si C. Oh, dia tidak membuat lo sariawan. Tidak. Terus dibasahi. Kan. Uap. Terus sudah kenal gara-gara paskibra. Ternyata senior itu tahu lah nih si C ini suka sama gua.
ditariklah gue buat ke rumahnya si C. Langsung di rumah. Langsung Itulah di kali rumah. pertama lo. Enggak hari pertama sih, itu udah berjalan 1 minggu 2 minggu lah. 2 minggu gue jalan, ditarik lah, lu ikut lu ke rumahnya si C gitu. Ngapain bang? Kata. Gue nanya gitu, ngapain bang? Udah ikut aja. Ya nyampe rumahnya si C, gue disuruh nembak. Nggak ada Mendadak persiapan. gitu. Mendadak banget dong. Mendadak. Karena menurut mungkin si temen-temennya tahu gitu si C suka sama gue. Ya gue dipaksa untuk menyukai dia, tapi memang di sisi lain emang ada rasa suka lah. Udah tuh di situ gue nembak tuh, karena dipaksaan dari senior ya kan. Nembak jadian itu kurang lebih 1 sampai 2 bulan sih. Itu gara-gara ya ternyata di angkatan gue ada kembang desanya, ternyata katanya suka sama gue. Oh, jadi lu goyang. Jadi lu wah, pride gitu kan. Iya. Gila, kembang desa suka sama gue gitu loh. Udah gitu kelasnya sebelah kan. Aduh. Terus gue cari tahu nih, yang bener lu. Ternyata dia sudah ada nomor gue, dia ngechat gue lah. Ini Si kembang siapa nih? desa. Si kembang desa, si R sebetulnya Si kembang si desa. R. Iya, kembang desa si R. Ngechat, ya namanya laki-laki kalau dikasih tulang mohon maaf nih. Boleh dicaplok juga. tapi gue nggak selingkuh jatuhnya. Oke. Itu gue mutusin si C. Nah yang lucunya, gue mutusin C ini karena gue orang yang gak enak. Gue minta tolong kakak gue. Kakak lo kandung. Kakak gue kandung. Lu suruh kakak lu buat mutusin hubungan lu. Karena gue gak berani, gue gak enak. Gue lebih ke gak enak gitu. Lu tau gak sih rasanya, lu sebenarnya sayang, tapi di sisi lain lu suka sama si kembang desa, dan itu menurut gue pride kali ya. Kalau saya lo nggak mungkin selingkuh bang. Nah pada akhirnya gue nyesel coy. Percayalah pada akhirnya gue nyesel. Nyeselnya kayak, oh ternyata ini cuma cinta lewat doang sama si R gitu. Mengagumi aja. Sedangkan di situ gue sedikit idealis sih menurut gue. Memang Gue lo. orang yang ketika putus itu nggak mau balik lagi. Oke, dengar tuh perempuan yang diputusin sama kakaknya Gali. dengar. Ini orangnya cuma satu apa ada beberapa yang kayak begini case-nya? Case-nya ada beberapa sih. Yang kakak lo harus putusin. Oh enggak, kalau yang kakak gue putusin cuma satu. Oke, berarti yang nonton ini tahu lah dia siapa. Tahu lah. Tapi rahasia selama ini terbongkar di sini. Iya. Sekarang nasib orang itu tapi lo masih berhubungan baik sama dia? Berhubungan baik sih enggak. Semenjak dia berkeluarga gue sudah memutuskan hubungan untuk tidak Memutusin hubungan mereka maksudnya gimana? Enggak memutuskan gue. Enggak dong. Gue memutuskan hubungan mereka enggak jadi nikah dong. Oh iya benar. Iya, alhamdulillahnya gue senengnya dia sudah punya anak 1. Ya dia sudah bahagia lah dengan Ya kan kita nggak tahu, namanya belajar tidak ada pernah. Iya, Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Belajar. Mungkin lu berdua pengen belajar untuk jadi lebih baik lagi. Iya. Tapi anaknya mirip siapa bang? Yang mirip apa? Ya mirip bapaknya lah, Oki. Masa lu mirip Doi, kalau mirip doi rumah tangganya gimana? Kan siapa tahu? Lu tidak tahu jangan. juga. Lo kayak gitu-gitu nggak usah ngajarin Gali. Gali tahu. Gali tahu lepukannya di mana. Safety. Safety. Enggak Safety gitu. first. Gali tahu momentum probabilitasnya di mana. Enggak begitu. Gali dia kalau berangkat dari rumah dia selalu dipesanin sama kakaknya. Apa tuh? Hati-hati nak. Gitu. Hati-hati. Hati-hati ya. Hati-hati. Soalnya karena memang ya kalau misalnya kita dulu kan kelas 1 ya, kelas 1 SMA, Gali ini udah kelas 3 SMA. Nah, Gali ini favorit gitu. Setiap dia main di lapangan, Gali gitu. Apaan sih? Ternyata waktu jadi teman-teman gue juga gitu. Gali anak basket. Kalau basket tuh kan kayak dilihat banget. Dilihat banget lah. Kalau dulu mah basket kan kayaknya wow gitu. Makanya gue masuk basket bang. Sorry gue potong. Gue tidak tahu sampai segitunya sih. Maksudnya ya sudah gue ekskul basket, gue latihan basket. Gue nggak tahu nih. Lo tidak mencari popularitasnya. Jadi ya udah gitu aja. Tapi lu nggak main basket pas layup? Enggak lah. Banyak yang Lihat cewek ini. Enggak usah begini. Enggak ada. Temen gue ada kayak Bukan gitu. temen gue itu. Ada temen gue. Siapa itu? Siapa? Teman pesona tapi dapat enggak. Temen gue namanya Indra. Jangan sebenarnya. Enggak, kalau ini cerita baik. Indra, gue pernah ngeliat dia tuh kan main basket, main bulu tangkis, semua jago ya. Dra, lo kalau nonton Dra, nama lo gue sebut di sini. Anjay lo, keren banget lo. Asli, pas dia lagi main basket tuh, shot itu turnamen di 99 yang gue ngeliat lo. Enggak, biar lu denger dulu. Ntar lebih tahu. Tapi gue tahu juga sih. Yang gue ngeliat lo naik motor sama mantan gue.
jaket Manchester United lo dipakai sama dia. Ya itu gua sedikit lurusin aja kali ya. Itu waktu itu kebetulan dia mau nonton basket gitu Iya. kan. Mau nonton basket, gue sudah tidak aktif tuh waktu itu basket. Akhirnya ya udahlah bareng aja daripada nggak ada barengan ya kan. Oke. Masuk loh. Jadi mantan Mengklarifikasi sesuatu hal yang nggak perlu diklarifikasi. Enggak, gue takutnya salah paham gitu kan. Enggak. Oke, jadi mantannya Tiroy dibonceng sama Gali. Gali. Sorry, Bro. Mantan gue juga suka sama Doi. Asli. Iya, asli. Yang senior juga. Iya. Yang 5 hari ini suka juga sama Gali sebenarnya. Enggak gitu. Tapi sekarang jadi teman gue ya. Enggak gitu konsepnya ya. Sebenarnya gue nggak tahu ya entah mantannya dia suka sama gue nggak tahu. Yang ya satu yang pasti ya gue berteman dengan siapa aja sih. Ya gitu sih kalau gue orangnya welcome itu gitu. Roy Jul gitu ya. Kalau ada hati-hati yang terluka, saya memohon maaf gitu kan. Tapi emang nggak ada ya. Nggak ada ya. Sekarang mah udah Itu kan biasa juga aja. itu kan juga udah putus. Maksudnya Udah waktu putus itu ya? udah lama udah. Nah, tapi Sakit ada, masih sakit ada nih. Gua waktu itu nggak cemburu. Apa tuh? Kaget. Itu beda. Kaget karena shit. Bang Gali emang keren sih satu sisi kan. Oke, Naik motor oke. tuh. Motor Scorpio kan. Des. Jaket Manchester United. Itu bukan jaket dia. Aku tahu ini bukan jaket dia. Saya sebagai lelaki yang gentleman kan. Pakai aja nih. Bang, elah bang, baca bang. Oke, berarti kelihatan ya. Berarti berapa tadi Bang? Berapa lama? gue 2 bulan sih. 2 bulan. Oh, it's better lah gitu loh. Berarti, Ya, berarti 5 hari. Berarti gua deh. 5 hari. 2 minggu. Dan Ya kurang 2 lebih 2 bulan lah gue. Iya. Yang penting duanya sama. Tapi yang tadi nginget kayak kata yang dibilang Jul tadi soal si Indra ya. Bener itu beneran emang itu faktor tuh keren banget. Kayak Bang Ali mungkin dia nggak perlu ngeliat cewek, dia dengan gaya shoot, gitu kayak poin gitu lah. Karismanya ada tuh. Rahimnya anget gitu. Kalau temen gue Indra juga dibawa ceweknya kan? Dia bawa ceweknya. Di saat itu gue sendiri. Emang gue sendiri terus. Kayaknya sendiri terus sih. Iya, sendiri terus kan. Set dia lagi main basket nih. Bentar nih. Dia ngeliat ceweknya. Set. Oh, masuk bola ya. Indra anjing lu. Asli itu keren banget sih, gue akuin lu keren banget sih Indra. Itu tuh satu hal yang gimana cara lu membuat cewek. Nah, kalau ngeliat tadi Indra dengan pacarnya kan dia pakai gaya gitu segala macam biar buat dia bisa meng-create sesuatu yang seru gitu dalam mereka berdua. Kalau lu sendiri lu pernah gak sih ngelakuin sesuatu yang seru gitu? Misalnya nggak ngebuat sesuatu hal yang nggak ngebuat sesuatu hal gila gue gak nyangka gue ngelakuin ini gitu untuk orang yang gue suka gitu. Lu pernah gak sih di antara lu bertiga Bukan hal ya. One hal. ya something yang misalnya bisa pengorbanan atau lu bikin surprise yang seru misalnya gitu, itu hal-hal yang pernah lu jalanin gitu. Ini semasa SMA. Kita masih SMA. Oh, masih SMA. Kalau dari gue nggak pernah. Gue dulu mungkin sedikit cuek orangnya. Kenapa? Makanya gue nggak tahu nih orang-orang sekitar gue ada yang suka sama gue gitu. Karena gue orangnya jujur gue sedikit cuek gitu. Gue di SMA gue tuh sebenarnya nggak banyak yang seru sih. Karena ya itu gue cuek, gue tidak peduli sekitar. Ya udah gue ada school basket, gue latihan basket. Setelah selesai sekolah ya gue pulang gitu. Gue nggak nongkrong ya. Memang ada beberapa temen gue gitu. Tapi ya udah. Nanti kalau dulu kan lu tau gak sih zaman-zamannya di Bloops. Yoi, distro. Endorse. Iya, jadi gua dulu ya paling gitu sama teman-teman gua nongkrong ke sana dan itu juga paling sebulan sekali. Dulu sih emang itu keren banget sih. Maksudnya Udah anak hits banget. iya, anak hits lah. Iya, waktu itu ya pada zamannya ya. Cuman Ya kan kalau gua pribadi gua nggak pernah melakukan hal yang something spesial gitu sih. Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi berarti karena juga SMA lu kan masa pacaran lu kan juga nggak begitu banyak cerita ya. Nggak banyak cerita sih. Karena setelah lu putus dari yang kedua pun, habis Yang itu udah setelah lu gua single ya. udah single, ya ada jadian lagi paling di kelas 3 sih. Di kelas Itu pun beda sekolah. Kalau lu pribadi mungkin nggak usah maksudnya sesuatu hal yang kayak masa SMA itu lu ngelakuin itu kayak gila gue masih SMA tapi gue udah bisa ngelakuin itu gitu untuk itu maksudnya untuk masa saat itu kan berarti itu gue yakin juga pasti anak SMA sekarang juga kreatif lah untuk ngebuat ceweknya kayak happy gitu. Waktu itu ada yang bikin stop motion ya, gue pernah lihat ada yang bikin stop motion, ada yang ngasih karangan bunga. Ada yang nyanyi. Kalau lo pribadi lo gitu kali ya. pas pensi mungkin. ya pas pensi mah pasti ada sih kalau misalnya emang kan dulu kan ajangnya buat keren-kerenan kalau di SMA tuh Mas. Manggung bandnya di pensi. Udah wah. Kayak gitu tuh ya. Kalau lo tapi lo pernah kayak gitu, maksudnya ngelakuin sesuatu hal yang kayak gila, gue masih SMA, gue gak nyangka gue pernah ngelakuin itu gitu.
Oke. Orang yang gue suka. Kalau misalnya yang buat orang yang 5 hari ini pasti nggak mungkin lah, ya kan sih? Nggak mungkin. Cuman memang ada yang udah gue lama di satu si cewek ini, ya pasti gue ada melakukan momen-momen tertentu yang menurut gue Di ya gue bisa di masa itu ya itu romantis banget gitu loh. Kayak gue misalnya gue buatin dia bekal gitu loh. Lu bikinin dia bekal? Gue buatin dia bekal. Apa mie goreng sama nasi? Sebenarnya roti bang, roti pakai kornet, udah set, udah gua goreng segala macam, udah langsung gua Tapi masak. itu pengorbanan sih karena nggak semua anak SMA Habis itu mau, kan? benar, dan habis itu gua kasih aja nih buat sarapan gitu. Nah, bisa lebih spesial. Tapi gua nggak pernah kebayangkan kalau misalnya gua melakukan kayak gitu. Iya. Sekarang gitu loh. Ya kalau sekarang pasti kita mikir lah gila amat ya, kok gue bisa sampai segitu amat. Iya gitu. Anda bucin. Masih bucin. Asu. Lo sendiri apa? Lu Kalau sendiri gue ada sih nggak? nggak ada. Oh pernah. Ini kita nggak bicara kita ngelakuin aja, Iya, tapi kita bisa menerima ya. Gue tuh niat beli bunga. Beli bunga tuh tempat jauh banget. Gue nggak pernah mikir tuh kok dulu gue pernah gitu beli bunga. Padahal di daerah dekat rumah dia tuh ada orang jual bunga. Iya. Dan Gua tahu sih itu sih. Gua tahu itu sih. Gitu kan. Gua tahu. Tapi bunganya emang gak jelas kayak bunga plastik. Bunga plastik kalau emang yang dekat dengan daerah sekolah kita tuh bunga plastik. Iya. Itu kita tuh SMA belum punya SIM, bener ya? Benar. Itu jaraknya jauh banget lah, sekitar 15 kilo kalau nggak salah. Waduh. Itu kalau di Gojek masih dapat nggak tuh 15 kilo? 15 kilo. Udah nggak dapat ya 14 kilo bukan maksimal. Nggak. Ya elah sekilo dong udah amat sih. Anjay, gue kira Namanya juga anjay mulu nih, harus banyak di sensor nih gue nih. Bisa viral. Jadi lu beli bunga itu sampai niat 15 km buat ngasih ke dia. Iya, ngasihnya juga nggak langsung ke orang, gue cantolin Di rumahnya. Yang ambil banyak. Bunga dari siapa? Sampah. Kenapa gini? Bunga dari siapa nih? Dari Mas itu kali. Gitu. Kalau bekal tuh masih sweet lah. Gue pengen kalau bekal tuh sweet. Gue suka banget sama itu. Kalau gue dulu mantan yang di SMA, gue suka banget dimasakin tuh nasi goreng. yang masakin siapa? Dia. Oh, dia masakin. Dia masakin Tapi nggak mungkin mamanya lah ya. Kali mamanya masak. Siapa tahu dia Nggak beli. ada yang Oh mamanya masakin buat dia. Dia pasti buat gue. Tapi itu pengorbanan juga loh. Pengorbanan dia rela lapar demi lu nggak lapar. Bagi dua sih. Sop-sopan dong. Siap ya. Kalau lapar Kayak membocah gitu ya. Karena nggak tahu ya kalau gue pribadi SMA tuh duit jajan nggak gede tuh. Itu gue bisa ngumpulin duit itu ya 2 bulan bisa buat beli sepatu kali. Jadi sepatu. Iya maksud gue ya untuk takaran anak SMA kan berarti nggak gede gitu loh, nggak banyak gitu. Jadi ketika lu udah ngumpulin duit buat ngedate, ternyata apesnya lu ketilang ya kan, berarti lu nggak diridoin. Kayaknya. Gue bilang sama nyokap bokap gue apa gitu. Lu masih bohong kan? Iya pasti gue bohong. Cuma bodohnya kenapa gue pakai motor yang platnya mati gitu. Ya gue akuin gue salah gitu. Iya, tapi yang gue tangkap sih di sini, meskipun kita secinta-cintanya atau sesayang-sayangnya sama yang kita suka itu, pengorbanan itu ya harus wajarnya aja gitu. Jangan sampai jadi kayak ngerepotin kita dan segala macem gitu, kayak lu ditilang atau apa gitu. Jadi pengorbanan itu sewajarnya aja gitu. Namanya kalau misalnya 2 orang saling menyukai, ya itu udah mereka kalau misalnya udah saling suka ya itu udah takdirnya mereka. Kalau gue Gitu. bilang konsekuensi maksudnya ya ketika lu mencintai seseorang gitu, ya konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah ya lu harus Berkorban. Ya. Just gitu. Udah gitu aja. Agak lucu sih SMA aja lu udah ngomongin berkorban ya. Iya. Maksudnya SMA. Start from the SMA sih. Ya. Jadi kalau lu nggak tahu pengorbanan dari SMA aja, menurut gua udah yang ya hidup lu tuh terlalu gelap gitu. Maksudnya ya lu harus tahu pengorbanan dari SMA tuh gimana susahnya lu cari duit dulu, makan aja susah kali ya. Buat kita jalan yuk, itu kan lu bener-bener ngumpulin duit jajan lu, itulah pengorbanan menurut gua ya sejak dini. Oke. Tapi lu pribadi lu pernah? Pernah. Lu mau ngomong, lu belum cerita. Pernah. Pengorbanan gue paling itu kan. Gue ngumpulin duit buat bisa cerita tuh. Buat bisa jalan sama seseorang gitu kan. Gue ngumpulin duit dari duit jajan gue, di mana waktu itu gue berusaha untuk puasa Senin Kemis. Kalau mungkin yang muslim tahu ya puasa Senin Kemis gitu. Panutanku. Buat pahala dan saving. Jadi
jadi puasa Senin Kemis gue buat ngumpulin duit buat jalan sama si doi gitu kan. Itu menurut gue pengorbanan, dan di sisi lain di sisi lain lo pengorbanan, lo dapet pahala juga gitu. Ya di situ sih menurut gue kayak enggak, lu buat apa nih? Kayak gua kan dia buat jalan. Lu buat jalan supaya buat jalan. Oh, berarti pengorbanan adalah supaya lu ketika lu jalan, lu nggak ngebuat dia ngerasa kesusahan. Ya, lebih ke situ sih, lebih ke situ. Iya, Lebih jadi situ. poin sellingnya adalah buat orang yang mungkin sedang menonton kita orangnya rela berkorban. Rela berkorban. Kita single 3 orang. Ini kita Ini udah masalah. Ini masalah. Jadi nomor kita ada musik. Oke, berarti kan dari semuanya itu pasti kan dari setiap hubungan adalah yang kita pelajari dari semua cinta di Setuju. SMA, pasti ada sesuatu yang kita dapat maknanya. Nah, dari menurut kalian tuh masing-masing tuh ada nggak sih makna yang memang jadi gue tahu ini pembelajaran hidup gue buat jadi lebih baik. Nah, dari masing-masing Tentang love juga. tentang love Berarti di SMA. menjarang. Jadi kalau kita bilang berarti ini ya, kayak selama SMA lu ekspresikan diri lu tuh ya udah. Kalau dari gue pribadi, kalau bicara soal cinta tadi, buat gue selama gue SMA ya manfaatkan masa SMA lu dengan pasangan lu untuk menjadi lebih baik. Jadi maksudnya nikmati prosesnya, nikmati waktunya. Iya kan? sih. Kayak Jangan sampai nyesel sih nanti kalau Betul. ketika ya kayak gue sedikit nyesel sih jujur gitu. Gue nggak tahu ternyata di SMA ada beberapa orang yang suka sama gue, dan gue melewatkan hal itu sebenarnya. Jadi kayak SMA gue tuh sebenarnya kurang menarik lah gitu. Jadi kayak ya nggak masalah. aja tiba-tiba Iya, lewat Cepat berlalu lah ya. tiba berlalu udah 3 tahun lulus baru deh terus setelah Berasa. Tapi memang untuk zaman yang sekarang ini mungkin kayak mereka pacaran bisa sampai 5 kali, 6 kali gitu kan. Mungkin kalau kita kan memang dari eranya kita nih ya kan, kalau misalnya pacaran ya udah paling 2 kali lah mentok-mentok Bisa tuh di ketemu SMA, lagi lah ya. udah 2 kali, udah pacaran udah 2 kali gitu loh, sama satu orang ini sama satu orang itu gitu kan. Kalau sekarang kan gampang banget pindah. Nah, menurut kita itu gimana sih gitu? Dari yang era sekarang ini gitu. itu mungkin berdasarkan beda pertumbuhan juga sih ya, beda Beda sosial. generasi lah. Beda generasi. Beda teknologi juga sih. Iya, media Teknologi sekarang itu udah terlalu banyak gitu. Media Hmm. sekarang tuh kayak membuat tuh lebih berkembang tuh lebih banyak gitu sih. Kayak Instagram kan ya lu kenal orang baru juga lebih gampang gitu. Betul. Kalau dulu kan lu cuman mungkin ke Facebook paling kan. Atas informasi lah Iya. gitu itu. Nggak banyak lah informasi yang lu bisa lu gali. Kalau sekarang kan hal kecil aja lu Instagram lu nggak kenal. Dan lebih berani men. Iya, Zaman sekarang tuh iya. anak-anak Benar, SMA benar. lebih berani kan. Benar-benar. Apalagi dengan konsep adanya filter. Set. Bapak pas ketemu. Cantik. Cantik. Tidak boleh. Padahal di foto cantik banget ya. Pas Halus. Nanti foto dan aslinya sama. Sama-sama cantik. Main aman. Main amat. YouTuber Masih baru. YouTuber baru. Udah langsung di sampah gitu. List. Jadi kita bisa tarik kesimpulan, maksudnya kita kasih pembelajaran buat mungkin anak-anak SMA zaman sekarang apa sih, Roy? Gitu kayak misalkan gue pribadi nih, ya kalau lu harus sedikit lebih peka sih sebenarnya. Kalau gue tuh karena gue dulu cuek, mungkin lu sedikit peka dengan lingkungan lu gitu. Dan lu harus tahu orang mana yang benar-benar memang suka sama lu, memang mana yang benar-benar cuman ya mungkin suka sesaat doang gitu. Apalagi kayak gue bilang kan waktu tadi tuh cinta yang kedua gue itu cuman pride doang gitu. Ya, itu sih yang mungkin gue bisa tarik kesimpulan dari cinta SMA gue gitu. Kalau dari lu sendiri gimana sih? Kalau gue ya, kalau gue sih jujur kalau gue selagi gue SMA bisa gue kasih tahu ke mungkin teman-teman yang nonton ini mau dan dia masih SMA ya just enjoy waktu lu selama lu SMA aja. Nikmatin gitu. aja. Karena menurut gue SMA kan katanya kan SMA sama-sama paling indah. Masa paling indah sih. Iya kan? Kata lagu kan. Betul. Bener juga sih. Sama-sama. Benar. Cuman kan maksudnya kalau masa-masa SMA itu kan di mana lu teman lu lagi banyak-banyaknya. Iya, Sebenarnya iya, teman Iya. lu lagi banyak-banyaknya kan. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 bisa jadi teman lu. Pergaulan lu di luar itu juga teman lu. Maksudnya itu lagi lebar-lebarnya karena kan pada prosesnya nanti kan ketika lu semakin berusia dan lu semakin dewasa, pertemanan lu akan mengerucut Kikis lah. seperti itu. Jadi mending nikmati sebagai pembelajaran dan pastikan bahwa ketika lu berpacaran pada saat lu SMA, jadikan tuh sebuah Acuan sebuah kali ya. acuan. Acuan kali Betul. ya. Motivasi lah. Motivasi ya, acuan motivasi. Karena ada orang yang sampai bukan menyindir, maksudnya kayak mungkin ada beberapa orang yang mereka memanfaatkan masa mereka bersama itu ya cabut pendalaman materi atau Yes. mereka harus sampai cabut sekolah untuk mereka
quality time berdua kemana jalan-jalan. Menjadi super system lah ya seenggaknya lah ya. Iya, tetaplah menjadi manusia yang bertanggung jawab. Tetap menjadi Lo menjadi seorang pelajar tapi jadilah pembelajaran lo manusia yang menjadi bertanggung jawab gitu. Tetap dikontrol secara edukasi lo, pelajaran lo semuanya itu tetap aman gitu. Balance lah antara percintaan dan pendidikan lah. Betul, itu yang paling penting sih menurut gua. Jadi meskipun dia saling suka dari satu sisi saling tumbuh bareng-bareng untuk menjadi orang yang lebih baik sih gitu. Tumbuh bareng sih. Agree gua sama itu sih. Selama kita Setuju. selama kita mengikuti SMA ya. Paling itu sih kalau dari gua. Mungkin itu kali yang menjadi. Kalau dari lu ada gak? Nggak. Lu jangan kayak ada yang kasih tau nih. Udah kejawab semua soalnya tadi. Gue mau ngomong. Enggak, gue nungguin banget nih kata-kata lu deh. Ayo. Oke, satu pesan dari Oki nih sekarang. Ini Oki sudah menyiapkannya dari 2 minggu yang lalu. Minggu yang lalu kan. Quotes terakhir dari Oki. Quotes Oki, coba keluarin quotes-nya apa? Emang Sebagai- kalian pintar banget ngelempar. Lempar loh. Enggak, kata-kata lu yang kemarin tuh bagus banget. Cakep. Coba ngomong di kamera. Jadilah seorang, ayo. Jadilah seorang yang berguna. Kayak kemarin kayak gitu. Boleh. Kayak gitu. Apa? Kayak gitu kemarin. Yang mana tuh? Yang nakal Oh, Apa terakhir? apa tuh Ki, coba. Bingung dong. Itu gue rasa bukan kata-kata aja. Dia lupa beneran. Udahlah, buat next episode aja deh. Buat episode gua ada. Buat kalian nakal boleh, bego jangan. Yes. Itu kata-kata Oki. Itu sebenarnya Oki cuma dia lupa. Karena Oki hari ini kurang pusing. Itu dia pusing dulu baru dia ngerti. Jadi ya, itulah mungkin introduction dari kita dan kita menceritakan tentang SMA ya. Yes. Mungkin kedepannya kita akan ngebahas yang lebih banyak lagi tentang tren saat ini ataupun Benar. kita akan terus belajar lah. Kita sebagai seorang yang baru masuk ke dunia YouTube, kita akan terus belajar untuk riset dan gimana caranya kita bisa mendiskusikan sesuatu yang membawa dampak yang baik buat teman-teman semua. Benar. Dan sebenarnya ini adalah salah satu awal pembukaan dari Ya, kita bukan. gitu. Sebenarnya banyak topik Introduce yang lah, benar. gitu kan. Sebenarnya topik banyak yang akan mau dibahas karena memang dari sisi masing-masing kita punya pekerjaan yang berbeda, terus hobi yang berbeda, aktivitas berbeda. Nah, Tapi tetap bisa jadi satu kan. dan bisa bisa jadi satu. dan itu menjadi bahan diskusi yang kita akan kedepannya akan bisa lanjutkan. Kayaknya kita akan ngebahas tentang ini ya perkembangan ekonomi. Bosen. Betul. Ngantuk kan lu. Ya, nggak ada yang menonton perkembangan ekonomi apa itu. Tidak ada. Lu bener-bener ngadi-ngadi lu. Kayak ngadi-ngadi lu ya. Ngadi-ngadi ya. ngadi. Nah, apa aja lo. Mungkin itu dulu kali dari kita. Ya. Oke, sampai ketemu di next episode berikutnya. Jangan lupa Like, comment and subscribe. See you there. Bye. Bye, bro.